hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dalam hal ini menyempatkan hadir dalam kegiatan kami, yaitu kegiatan guru penggerak ini. Sebelum bercerita lebih jauh, kami dengan Ibu Nia ini kebetulan pada saat ini kita dikolaborasikan. Bu Nia bergabung di sini, artinya mudah-mudahan menjadi kekuatan penuh nanti untuk kedepannya. Kemudian artinya di sini kami bukan menggurui nantinya, yang lebih tepatnya adalah sharing saja terkait dengan pemahaman materi yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi benar adanya, perubahan ini memang suatu keharusan terjadi. Kita tidak bisa menutup mata terhadap perubahan itu. Kita boleh saja mengikuti alur ataupun kegiatan yang lama, tetapi kita juga menuntut dengan perubahan yang ada. Tetapi alam selalu berubah. Alam selalu berubah, tentu kita juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Kami di sini bukan artinya lebih tahu ataupun lebih bisa ataupun lebih memahami dari segala materi yang ada. Hanya saja di sini kami lebih tepatnya adalah pemenuhan tugas kami. Artinya ini bentuk rangkaian kegiatan guru penggerak kami, dan kami tidak ingin hanya sekedar menggugurkan tugas saja, tetapi paling tidak nanti ada pengimbasan seperti yang disampaikan oleh Bu Nia tadi. Meskipun nanti nggak sampai 10, nanti minimal 2-3-nya tersampaikan, yaitu berkenaan dengan aset yang ada di sekolah kita. Kemudian nanti ketika presentasi nanti akan dibantu oleh Bu Nia nanti di akhir, dan kemudian kita bersama-sama merangkum nanti aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita. Kemudian kami dari guru penggerak menghimbau kepada Bapak Ibu guru yang lain, terkhususnya yang belum sertifikasi. Di guru penggerak ini punya regulasi baru itu, guru yang belum sertifikasi itu bisa mengikuti sertifikasi itu tanpa identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Nanti andai ada hal yang kurang berkenan nanti dari Bapak Kepala Sekolah agar bisa menambahkan nanti terkait dengan aset yang ada di sekolah kita. Kemudian secara pemahaman bersama, sekolah itu merupakan ekosistem. Jelas artinya ada keterkaitan, keterhubungan terhadap sesama ekosistem atau stakeholder yang ada di sekolah itu. Baik secara teorinya dibagi menjadi dua unsur, ada unsur biotiknya dan unsur abiotiknya. Ya. Kalau istilah IPA Pak Alven itu, biotik itu unsur hidupnya, kemudian abiotiknya adalah unsur matinya, itu benda yang tidak bergeraknya. Dimana unsur biotik itu ada aset yang ada di sekolah itu, diantaranya ada guru yang kita bersama, staf yang ada, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar, dan dinas terkait termasuk dengan pemerintahan. Selama ini kita memandang yang namanya unsur atau aset yang ada di sekolah itu hanya kekuatan yang ada di sekitar sekolah kita saja. Namun ternyata ekosistem yang bisa andil dalam pendidikan kita bisa memanfaatkan stakeholder yang ada di lingkungan ataupun lebih luas. Seperti kita punya PT mungkin yang misalnya, ataupun punya lingkungan sekitar yang sangat mendukung. Ya. Seperti kita ambil contoh yang di SMP 45 itu, dia rapat beton dari luar sampai dalam itu dibangun oleh pihak desa. Itu luar biasa sebenarnya kekuatan yang dibangun oleh sekolah dengan pihak desa, sehingga desa bisa membangun dan mengalokasikan dan desanya untuk pembangunan rapat beton itu. Kemudian ada unsur abiotik, ini tidak terlihat tapi ada dari sisi keuangan misalnya, sarana.
sarana dan prasarana yang ada dan lingkungan alam. Kemudian identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Nanti andai ada hal yang kurang berkenan nanti dari Bapak Kepala Sekolah agar bisa menambahkan nanti terkait dengan aset yang ada di sekolah kita. Kemudian secara pemahaman bersama, sekolah itu merupakan ekosistem. Jelas artinya ada keterkaitan, keterhubungan terhadap sesama ekosistem atau stakeholder yang ada di sekolah itu. Baik secara teorinya dibagi menjadi dua unsur, ada unsur biotiknya dan unsur abiotiknya. Ya. Kalau istilah IPA Pak Alfian itu, kalau biotik itu unsur hidupnya, kemudian abiotiknya adalah unsur matinya, itu benda yang tidak bergeraknya. Di mana unsur biotik itu ada aset yang ada di sekolah itu, diantaranya ada guru, ya kita bersama, staf yang ada, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar, dan dinas terkait, termasuk dengan pemerintahan. Selama ini kita memandang yang namanya unsur atau aset yang ada di sekolah itu hanya kekuatan yang ada di sekitar sekolah saja. Namun ternyata ekosistem yang bisa andil dalam pendidikan kita bisa memanfaatkan stakeholder yang ada di lingkungan ataupun lebih luas. Seperti kita punya PT mungkin ya misalnya, ataupun punya lingkungan sekitar yang sangat mendukung, ya. Seperti kita ambil contoh yang di SMP 45 itu, dia karabat beton dari luar sampai dalam itu dibangun oleh pihak desa. Itu luar biasa sebenarnya kekuatan yang dibangun oleh sekolah dengan pihak desa, sehingga desa bisa membangun dan mengalokasikan dan desanya untuk pembangunan karabat beton itu. Kemudian ada unsur abiotik, ini tidak terlihat tapi ada dari sisi keuangan misalnya, sarana dan prasarana yang ada dan dituntut untuk menjadi pemimpin sekolah misalnya, kepala sekolah, tapi kenyataannya tidak. Pemimpin adalah dimulai dari hal yang kecil, misalnya pemimpin pelajaran yang ada di kelas. Kita semuanya pemimpin, baik di kelas ada strukturnya kepala sekolah dan pengawas dan seterusnya. Maka dari itu di sini guru penggerak di sini adalah pemimpin bagi murid-muridnya. Artinya selama ini kita memandang guru penggerak ini dididik hanya untuk menjadi kepala sekolah saja, tidak. Artinya dimulai dari hal-hal yang kecil dari kelas-kelasnya. Kemudian berhubungan dengan pengelolaan aset tadi, ada dua pendekatan yang ini hanya hal sering yang terjadi pada diri kita. Ketika kita menghadapi satu permasalahan, misalnya anak berkasus, kurangnya ini itu, pengennya seperti ini, namun kita terbatasi dengan SDM ataupun pembiayaan. Ini yang menariknya di guru penggerak ini, pemimpin bagi murid-muridnya. Artinya selama ini kita memandang guru penggerak ini dididik hanya untuk menjadi kepala sekolah saja, tidak. Artinya dimulai dari hal-hal yang kecil dari kelas-kelasnya. Kemudian berhubungan dengan pengelolaan aset tadi, ada dua pendekatan yang ini hanya hal sering yang terjadi pada diri kita. Ketika kita menghadapi satu permasalahan, misalnya anak berkasus, kurangnya ini itu, pengennya seperti ini, namun kita terbatasi dengan SDM ataupun pembiayaan. Ini yang menariknya di guru penggerak ini, karena saya juga bersemangat sama Bu Nia menyampaikan ini, karena ini sifatnya umum, bukan untuk kami tapi untuk sekolah, dan menjadi pemahaman kita bersama, di mana terkadang ketika kita menemukan suatu permasalahan, tetapi saya memandangnya di sekolah kita tidak terlalu banyak terjadi itu. Artinya ketika seandainya kita pengen membuat suatu acara, kita simple saja, contohnya perpisahan, kita selalu memanfaatkan aset-aset yang ada di luar, seperti orang tua, komite dan sebagainya, baik dengan pendanaannya ataupun kerjasama yang lainnya. Di mana yang pertama ada pendekatan berbasis kekurangan. Ini
pandangan yang bersifat negatif. Artinya ketika kita ini pengennya anaknya seperti ini, tetapi pemikiran kelemahan tadi kita hindari yang seperti itu. Sekarang kita fokus dengan pengembangan berbasis aset. Aset ini adalah artinya kekuatan yang ada di sekolah kita. Yang hal ini adalah menekan pada nilai dan lebih pada kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Ya, yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu setiap anak punya potensi, sama halnya guru pun seperti itu. Kita tidak bisa menuntut ibu ini harus seperti ini, harus sama dengan ini. Kita memang terlahir beragam. Ya, guru ini lebih seperti ini misalnya. Artinya ada kesetaraan di sana, ada penyesuaian terhadap potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Kemudian mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan. Ya, mendorong komunitas untuk dapat memberdaya, artinya kita tidak bergerak sendiri, kita bersama-sama. Betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bergeraknya satu sekolah ini tidak hanya dengan kepala sekolah saja, tetapi orang ya, kalau dulu kaki kanannya ada, kalau sekarang bersama-sama terhadap kekuatan itu menjadi kekuatan bersama. Kemudian pemetaan aset. Pemetaan aset ini ada 7 bagian. Di antaranya adalah, kalau selama ini kita kalau bertanya aset tentu berapa komputer, berapa ruangan, mungkin lebih khusus ke Bu Febi mungkin. Tetapi ternyata setelah mempelajari modul ini, ternyata aset ini banyak sekali. Ada dari manusia ini kita sendiri, gurunya, ya, mulai dari ada S2-nya, ada GR-nya, kemudian TU dan sebagainya itu. Kemudian ada modal sosial. Ini nanti akan disampaikan oleh Bu Nia nanti. Contohnya apa saja sih yang dikatakan dengan modal sosial itu, ya, supaya nanti tidak menjadi pemahaman lama nanti seperti yang saya sampaikan tadi, yang dikatakan aset hanya bentuk barang saja. Ternyata tidak, yang menjadi kekuatan bersama. Kemudian modal fisik. Ya, kemudian yang keempat ada modal finansial. Modal finansial inilah yang menjadi permasalahan paling krusial bagi kita, di mana kita bergerak selalu membatasi modal atau sarana atau keuangan yang ada di sekolah kita. Jadi setelah ini bagaimana kita bisa bergerak, tetapi betul adanya kita tidak bisa bergerak berlepas dari sisi keuangan itu, tapi paling tidak kita bisa meminimalisir itu. Kemudian yang ke-6 ada modal lingkungan. Nah, dan lingkungan ini bisa menjadi seperti tradisi lingkungannya seperti apa, kemudian budaya yang ada di lingkungan sekolahnya apa saja, homogen tidak, heterogen atau gimana, penduduknya seperti apa, ya. Kemudian ada apakah lingkungan pribumi ataupun lingkungan Jawa dan sebagainya. Itu juga menjadi kekuatan dalam aset sekolah. Kemudian yang terakhir ada modal agama dan budaya. Oke, terima kasih Pak Alfian. Menurut beliau ada sedikit belum maksimal terhadap kerjasama atau aset yang ada di lingkungan seperti pemerintahan desa. Seperti yang singgung di awal tadi, di SMP 5 itu bisa menyerap dana desa itu dengan membuat rapat hutan dari luar. Itu informasi yang saya terima. Itu lebih jelasnya kurang jelas juga. Kemudian misalnya ini penting juga bagi kita pemahaman bersama. Misalnya kita terkenal dengan koral misalnya. Saya rasa ketika desa misalnya membangun rapat di sekitar warganya, kita minta satu terung saja, saya pikir bisa mendukung untuk sekolahnya. Jadi maksud dari pemahaman ini artinya kita ini bisa untuk dimanfaatkan gitu. Ini celah untuk menjadi kekuatan bersama. Apa yang misalnya
seperti tong sampah juga kita manfaatkan pabrik kemarin. Misalnya ada kita perkebunan, mungkin bisa kita manfaatkan jakosnya, mungkin sebenarnya bisa aja dikasih proposal. Kemarin juga PNN dengan suami ibu Miwi kemarin, dan semuanya ACC. Dan itu merupakan aset bagi kekuatan bagi kita. Terus kita buat musola, mungkin pemerintah desa bisa membantu yang tidak berkenaan dengan kebijakan pemerintah itu. Nah seperti itu bagus pastinya. Sudah itu memang ada sedikit kelemahan antara sekolah yang dimiliki satu desa dengan sekolah seperti kita. Sekolah Pondok Sugo ini karakternya sama dengan sekolah Gajah Mati, di mana sekolah itu milik beberapa desa dalam wilayah kecamatan. Nah itu intervensi masyarakat terhadap sekolah agak kurang, tetapi tanggung jawab moral pemerintah terhadap sekolah juga agak kurang. Berbeda dengan SMP Letak Mude, SMP 22, SMP 45. Itu mereka merasa milik satu desa. Artinya tuh SMP 22 itu SMP Aribiku, SMP Letak Mude. Itu biasanya pemberdayaan atau kekuatan